Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Padepokan Lokajaya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat rezeki yang halal, keluarga yang sakinah ya. Untuk sahabatku yang belum subscribe, yang ada di Malaysia, di Kalimantan, di Aceh, di Sumbawa, mudah-mudahan berkenan hati ya untuk mendukung channel kami Padepokan Lokajaya mencari jejak atau bukti nyata dari Prabu Joyoboyo terkait ramalannya tentang Satrio Piningit. Ya, kali ini kita membahas tentang Satrio Piningit, di mana ada seorang, kalau nggak salah dari Jawa Barat ya, beliau itu mengatakan bahwasanya dirinya mendapat ilham, sehingga beliau itu berbicaranya ke saya, mendapat wahyu kedaton, sehingga beliau itu mengatakan ciri-ciri Satrio Piningit ada di dirinya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Saya sebagai tim penelusur tentang kedatangan Satrio Piningit, beliau mengatakan bahwasanya para leluhur sudah bergabung dengannya. Ada Prabu Siliwangi, ada para wali, dan beliau bisa berkomunikasi dan bisa memerintah kepada leluhurnya, sehingga beliau untuk saat ini lagi mencari jati diri, siapa saya dan bagaimana yang harus saya lakukan. Seperti itu. Perjalanan itu, karena itu tiba-tiba beliau itu mendapatkan semacam kelebihan ya, sehingga itu beliau mengatakan semua senjata dari zaman dahulu sampai sekarang, semua pusaka itu sudah beliau punya, dari Empu Gandring, dari para keris-keris yang sakti itu sudah beliau punya, dan beliau juga sudah mulai bekerja di alam gaib. Yang katanya beliau juga sudah mengatakan atau menundukkan raja-raja jin di Gunung Salak ya. Beliau udah mulai bekerja. Jadi kerja beliau itu untuk saat ini itu menundukkan raja-raja jin yang ada di Jawa Barat. Dan beliau juga akan mengungkap harta amanah yang dari Prabu Siliwangi. Seperti itu. Sehingga beliau yang dirinya itu merasa bahwa ciri-ciri yang dikatakan oleh banyak manusia, banyak orang terkait ciri-ciri fisik Satrio Piningit itu ada di tubuh beliau. Dia memiliki tanda cakra di ningrat yang ada di sebelah kiri, dan dia didampingi Nabi Khidir. Konon katanya cahaya 9 itu ternyata adalah para wali yang membimbing dari batiniah, membimbing sifat-sifat yang
akan membawa kejayaan Nusantara ini. Konon katanya seperti itu. Untuk kedepannya beliau akan berkelana mencari orang-orang yang perlu pertolongan, walaupun sebenarnya beliau itu membutuhkan pertolongan baik dari segi ekonomi maupun dari segi yang lain. Tetapi dengan kegigihan dan jiwa yang kuat, jiwa perjuangannya, sehingga beliau tidak mempedulikan dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan masyarakat umumnya di Nusantara ini. Dan dua sosok naga itu katanya itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri gitu. Sehingga naga itu menjaga dari serangan-serangan orang-orang yang ingin menjatuhkan atau ingin memusnahkan Satrio Piningit yang asli. Selanjutnya pada perbincangan kami dengan Satrio Piningit itu, beliau ini sebenarnya juga masih keturunan Prabu Siliwangi dan keturunan dari kerajaan manapun, nasabnya seperti itu ya. Nah, dari kesimpulan ini bahwasanya jiwa-jiwa Satrio Piningit itu sudah mulai muncul, dan sesuai dengan ramalan Joyoboyo, untuk zaman ini, zaman yang begitu kemajuannya begitu pesat ya, sehingga banyak orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Kemarin juga ada itu yang dari antara Sulap Merah dan Gus Samsudin itu salah satu menghilangkan leluhur kita, menghilangkan ilmu-ilmu leluhur yang semuanya harus masuk akal, yang semuanya bisa dilogikakan ya. Jadi ilmu gaib itu memang tidak masuk akal. Ada salah satu orang itu juga heran dengan dirinya sendiri itu, karena hal-hal yang gaib itu memang sama sekali dicerna secara akal itu tidak bisa. Tapi untuk para ahli spiritual, setidaknya itu antara sulap dan ilmu hikmah itu tidak boleh digabungkan. Karena itu membuat jati diri Nusantara ini itu menjadi kacau balau. Nah, dari sini ini tantangan terberat bagi Sang Kinasih Satrio Piningit untuk membuktikan bahwasanya ilmu gaib itu, ilmu karomah itu memang benar-benar ada ya. Ya, kalau kita mau semuanya mau dilogikakan, tentunya bagaimana dengan diri kita itu yang selalu awal mulanya itu kan gaib nih, nggak ada nih, kok tiba-tiba ada dengan lantaran ayah ibu mengandung sehingga kita jadi ada, dan nanti juga akan tiada. Nah, yang dinasab atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan raga kita, itu ruh kita. Seperti itu ya. Jadi Satrio Piningit juga bisa merogoh sukmo atau belah sukma, sehingga Satrio Piningit itu sering masuk dalam dimensi lain untuk memberikan efek jera atau memberikan hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang serakah. Makanya sekarang banyak koruptor itu ditangkap, itu konon katanya salah satu kerja daripada Satrio Piningit itu ya.
Jadi untuk para subscriber dimanapun kalian berada, saya tahu bahwasanya antara penonton saya ini, penonton video saya, ada yang memiliki ciri-ciri yang sudah pernah saya katakan. Baik di sini ada tanda cokro diningrat, ada begitu kelihatan sukmanya itu akan bercahaya, didampingin Nabi Khidir, didampingin para wali. Dan bahkan ada yang tiba-tiba itu bisa mengobatin orang tanpa belajar. Nah, Satiropiningit pun seperti itu. Nah, apakah Satiropiningit itu akan muncul? Tentu akan muncul ke permukaan masyarakat ini, di tengah-tengah masyarakat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Joyoboyo. Piningit itu artinya itu saat dia belajar atau mempunyai sesuatu itu tidak diketahui atau sama sekali sama orang. Pemegangannya itu trisula. Trisula itu artinya adalah kejujuran, kebenaran, dan ketegasan. Jadi Satiropiningit itu juga memiliki prinsip, 3 prinsip itu sebagai dasar untuk kehidupannya Satiropiningit itu juga ya. Jadi itu nggak bisa itu semua itu harus dicerna secara logika, bisa dibuktikan secara logika. Bagaimana sih, atau kok bisa Satiropiningit itu memakmurkan Nusantara yang begitu luas, sedangkan presiden aja masih kewalahan. Nah, di sini nih menjadi keraguan atau menjadi sebuah cemohan untuk Satiropiningit itu. Tentunya kalau Allah atau Tuhan sudah kun fayakun, semuanya akan terjadi. Ya, karena Satiropiningit itu tentunya Allah itu subhanahu wa ta'ala sangat berperan dalam hal ini. Satiropiningit itu kan hanya sebagai lantaran Allah untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini ya. Jadi Cakra Diningrat itu adalah suatu tanda bahwasanya Satiropiningit itu yang asli mempunyai Cakra Diningrat. Rasulullah Nabi Muhammad juga mempunyai tanda kenabian. Semua nabi itu mempunyai tanda kenabian. Jadi nggak ada tuh nabi nggak ada tandanya, itu nggak ada. Sebagaimana Imam Mahdi juga mempunyai tanda khusus, Satiropiningit mempunyai tanda khusus. Salah satu kehebatan Satiropiningit itu mampu mengendalikan alam gaib, sehingga semua alam gaib, semua bangsa gaib itu tunduk pada Satiropiningit. Sehingga Satiropiningit itu dijuluki dalam gaibnya itu adalah pangeran di alam gaib, sehingga para jin, banyak yang menjadi pengikutnya, kecuali itu iblis, setan. Iblis, setan adalah musuh utama daripada Satiropiningit. Tentunya iblis itu tidak, atau setan itu tidak menginginkan kehadiran Satiropiningit. Karena apa? Satiropiningit itu diutus oleh Tuhan untuk membimbing umat manusia menjadi umat yang baik, umat yang patuh terhadap agamanya dan negaranya. Kalau tugas iblis itu kan menghancurkan. Ya, mudah-mudahan dalam video ini bisa membuat jiwa kita tuh lebih kembali lagi kepada tinggalan nenek moyang kita, ilmu-ilmu yang
yang dulunya begitu ampuh, bismillah aja tuh waktu zaman dulu itu untuk mengobati apapun bisa. Tapi dengan orang-orang zaman sekarang itu harus masuk akal, apa masuk akal, itu nggak bisa kayak gitu. Goib itu nggak bisa dicerna dengan akal, apalagi nanti lama-lama Allah itu kan goib nih, nggak kelihatan. Nah itu lama-lama harus dimasukkan akal, itu akidah kita itu hilang ya. Tetap kita sebagai warga negara Nusantara ini kembali lagi kepada jati diri kita ya, sehingga kita mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa dari nenek moyang kita, dari leluhur kita, untuk selalu berjuang. Maka dari itu Satrio Piningit itu saya tegaskan dan saya yakinkan Satrio Piningit itu ada. Karena semua ramalan Joyoboyo itu terbukti di saat ini. Kalau zaman dahulu itu mungkin nggak sih ada pesawat itu terbang, adanya kayak kuda lari gitu kan. Itu zaman dahulu itu mustahil. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada kemustahilan antara pesawat. Tapi mustahil di era sekarang itu ada orang jujur. Nah zaman dahulu itu orang jujur-jujur loh, jujur walaupun nggak begitu pintar, tapi dia jujur, mengerti akan jati dirinya sendiri. Sekarang kebalikannya nih, zaman dulu hal-hal semuanya kayak kereta, pesawat, kapal yang bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan tangan dayung, sekarang pakai mesin. Zaman dulu itu mustahil, tapi zaman sekarang itu adalah kecanggihan teknologi. Nah yang jadi kemustahilan zaman sekarang itu adalah orang jujur, orang baik, itu mustahil zaman sekarang. Maka dari itu semua yang dikatakan Prabu Joyoboyo cepat atau lambat akan terbukti. Terima kasih. Pembahasan tentang kemunculan Satrio Piningit ini mudah-mudahan untuk sedikit mengembalikan jati diri kita, jati Nusantara ini, untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran budi luhur nenek moyang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari Padepokan Lokajaya. Bagi yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan berkenan hati subscribe channel saya. Saya doakan yang subscribe, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh mendapat jodoh dan sukses selalu. Terima kasih.